Kalau malam kambuhnya, Bu Titi ikut terpengaruh paginya. Alhamdulillah ini beberapa hari, alhamdulillah tidak kambuh sampai melek-melekan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ini yang pertama kan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Waktu Bu Titik menjelaskan sejarah bahasa Indonesia, 18 Agustus 45 itu bahasa Indonesia sudah masuk ke Undang-Undang Dasar 45, sudah ditegaskan pasal 36 bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Ya, jadi semua urusan kenegaraan dari tingkat yang paling tinggi sampai tingkat yang paling rendah, kalau sifatnya resmi harus menggunakan bahasa Indonesia, mulai sidang DPR MPR, sidang kabinet, rapat-rapat di dewan, rapat-rapat di kementerian, sampai tingkat gubernur, kabupaten, desa, kecamatan, desa, sampai RT, RW gitu. Masa sih Bu RT dan RW pakai bahasa Indonesia? Iya. Kalau seperti Pendalungan seperti Jember begini yang 50% penduduknya Jawa dan 50% Madura, dilarang dalam tanda petik keras gitu, menggunakan bahasa daerah itu, meminimalisasi apa ya, suudzon gitu kalau istilahnya, meminimalisasi pertengkaran gitu. Jadi kalau memang sifatnya resmi ya harus menggunakan bahasa Indonesia gitu. Kemudian yang kedua sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan. Ya, kalau resmi sih di undang-undang itu mulai SD sampai perguruan tinggi ya. Kecuali di perguruan tinggi yang ngambil prodi bahasa asing, misalnya kalau di FIB itu ada sastra Inggris. Kalau di UGM itu Inggris, Perancis, Jerman, Jawa, apalagi Jepang tidak, Jepang itu sastra Arab, ada jurusan sastra Arab. Ya kalau bahasa asing ya komunikasi sehari-hari, interaksi dalam dunia pendidikan ya menggunakan bahasa asing sesuai dengan jurusannya. Kalau menggunakan bahasa Indonesia kapan pinter-pinter gitu. Ya, tapi yang lain di luar itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Nih internet Bu Titik unstable. Jadi mudah-mudahan suara Bu Titik masih jelas. Sebagai pengantar di dunia pendidikan ini tidak sekedar interaksi waktu di kelas ya, tidak sekedar di kelas. Kalau di perguruan tinggi ya kita bicara perguruan tinggi saja, komunikasi dengan dosen, komunikasi waktu seminar, komunikasi waktu ujian lisan, komunikasi waktu ujian skripsi dan sebagainya harus menggunakan bahasa Indonesia gitu. Ada beberapa mahasiswa yang dari Jawa gitu. Jadi kalau di Jawa, kalau di linguistik itu kan ada mata kuliah psikolinguistik dan sosiolinguistik gitu loh. Jadi seringkali kalau kita berbicara bahasa Indonesia, kalau situasinya tidak normal dan yang kita ajak berbicara itu lebih tua, seringkali bahasa Jawa kromo inggilnya keluar misalnya. Kapan penjenengan datang gitu, kapan penjenengan bisa, kapan kayak gitu tuh bahasa Jawanya keluar, itu psikolinguistik gitu. Tapi kalau di situasi formal tidak boleh gitu. Kemudian yang ketiga sebagai alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan. Alat perhubungan itu tidak selalu telepon ya. Alat perhubungan itu bisa dalam bentuk tulis dan lisan gitu. Kalau lisan itu bisa telepon, bisa komunikasi dan sebagainya. Yang tulis yang seperti apa? Misalnya saja kalau UNED sekarang punya dana berapa M ya UNED sekarang itu? Sekitar 70 atau 80 begitu ya.
Misalnya punya dana segitu begitu, 70 M gitu. Bukan berarti pemerintah itu membagi dana per universitas 70 M, tidak. Jadi kita menggunakan komunikasi dengan pemerintah dengan menggunakan proposal gitu. Proposal UNED itu berasal dari setiap kebutuhan fakultas. Setiap kebutuhan fakultas itu berasal dari setiap kebutuhan prodi dan semuanya begitu. Jadi dari bawah, terus kemudian dikumpulkan di fakultas, fakultas membuat proposal, membuat TOR, proposalnya itu digabung nanti di UNED, oleh UNED dikirim ke kementerian. Nah, itu komunikasinya gitu. Sehingga di situ terlihat berapa kebutuhan UNED dalam 1 tahun gitu. Nah, itu komunikasi yang kita lakukan kepada pemerintah gitu. Mahasiswa misalnya, kalau mahasiswa butuh dana untuk kegiatan tertentu, tidak bisa tiba-tiba perwakilan mahasiswa ke Badik 2 butuh dana sekian juta untuk kegiatan seminar atau webinar atau lomba apa atau kegiatan kesenian apa, tidak bisa seperti itu. Tapi mahasiswa pun harus membuat TOR. Oke. Mahasiswa pun harus membuat TOR, tujuannya apa, rasionalnya bagaimana, pembicaranya siapa, sasarannya siapa, materinya apa, kebutuhan dananya berapa, itu komunikasi mahasiswa dengan Wadik 2 gitu. Jadi itu juga harus menggunakan bahasa Indonesia gitu. Kemudian alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya yakin kalau dana pemerintah itu dimanfaatkan dengan baik oleh Kemendikbud gitu, Indonesia itu tidak kalah dengan Jepang. Kelihatannya sekarang itu sedang dirancang MBKM di mulai angkatan Anda ya, mulai angkatan Anda itu semua fakultas merekonstruksi kurikulum gitu. Ada magang di semester 5. Ada magang di semester 5 dan body of knowledge itu harus selesai di semester 4. Apa semester 5 itu mahasiswa wajib magang? Kalau wajib itu kesannya kok tidak merdeka ya gitu. Tapi diharapkan dengan sangat gitu mahasiswa bisa magang sehingga mempunyai pengalaman belajar di luar kampus 1 semester. 1 semester. Iya, kalau menurut Bu Titik, kalau Anda rumahnya Surabaya, ambillah yang daerah Surabaya. Kalau rumahnya Banyuwangi, ambil yang magang di sekitar Banyuwangi. Tidak perlu terlalu idealis kalau menurut saya itu. Pengalaman itu bisa Anda ambil dengan optimal kalau Anda serius belajar gitu. Jangan rumahnya Banyuwangi, ambil magang di Surabaya, jembret. Maksud saya jembret itu kalau di Surabaya 1 semester kan harus kos minimal 4-5 bulan gitu. Kos sekitar 4-5 bulan kalau di Surabaya, kalau di kota besar itu kan ya butuh biaya yang besar gitu. Nah, kalau orang Banyuwangi ambil magang Banyuwangi, orang Malang ambil magang Malang, orang Jakarta ambil magang Jakarta, itu enak gitu. Dapat pengalaman, tapi tidak terlalu merepotkan orang tua dari segi biaya gitu. Kemudian pertukaran mahasiswa dan ambil mata kuliah di luar itu Bu Titik sekarang bayangkan itu juga ruwet gitu ya. Merdeka sih merdeka, mahasiswa UNED ngambil di UI gitu. Nah terus kuliahnya kalau luring kan harus datang di UI gitu. Terus UKT-nya bagaimana? Itu Bu Titik masih belum bisa membayangkan gitu. Kalau magang masih lumayan lah. Saya masih bisa membayangkan paling tidak bisa mengambil entah itu perusahaan, entah itu institusi pemerintah, entah itu rumah sakit atau apapun itu di daerahnya saja gitu. Itu. Nah, sekarang ini yang sudah berjalan sebelum Pak Madiem itu alat pengembang kebudayaan ya. Jadi kalau Anda ke Gramet itu buku-buku cerita daerah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu sudah banyak. Dan itu kalau menurut Bu Titik ya pengembang kebudayaan begitu.
Jadi yang di luar orang Jawa bisa membaca karya-karya atau karya-karya sastra yang selama ini hanya dikenal misalnya di daerah Banyuwangi atau di daerah NTT, NTB, Papua dan sebagainya yang sekarang sudah dalam bentuk bahasa Indonesia gitu. Alat pengembang budaya seperti itu kalau menurut Bu Titi sih sudah usaha untuk meminimalisasi apa ya gap gap antar budaya gitu. Jadi sih sebenarnya yang seperti itu tuh sudah mestinya bisa meminimalisasi pertengkaran antar etnis gitu. Kalau generasi muda, masyarakat mau membaca lah. Masalahnya orang Indonesia itu kuat kelisanannya daripada keberaksaraannya. Jadi kena disuruh ngerumpi, disuruh ngerasani, disuruh komentar, pinter. Tapi dia disuruh nulis dan baca, blank. Ini materi yang saya selesaikan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kemudian Bu Titi akan ke bahasa Indonesia rekam ilmiah.